kita lanjutkan ya, bahwa tadi sudah dijelaskan mengenai geoproperties, dan saya akan mengambil salah satu saja parameter yang digunakan ya, dan kemudian apa yang menjadi hasil analisanya yang sebetulnya ada di bagian ini. Jadi penjelasan detailnya Anda bisa baca pada bagian geoproperties tersebut. Misalkan ya, Zhang tahun 2005 dalam melakukan perhitungan string modulus ya, dan Gmax tersebut ya, string modulus maksimum tersebut, dia menggunakan seed test dari 122 spesimen. 122 spesimen yang kemudian dihubungkan dengan umur litologinya ya, karena di mana dia memperlihatkan tabel ini, di dalam tabel 36 ini yang secara rinci kita lihat sebagai berikut. Ya, jadi kita lihat bahwa Limin Zhang ini salah satu peneliti yang banyak menuliskan mengenai penggunaan data dari statistik. Dia tadi dijelaskan menggunakan 122 sampel ya, yang dari 122 sampel tersebut ya, merupakan residual soil dari berbagai umur batuan ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa di sini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa umumnya data tersebut dia berumur kuarter ya. Jadi secara litologi dia berumur kuarter ya, dan parameter yang digunakan Anda bisa cek lagi apa itu alfa, apa itu K, apa itu gamma, apa itu epsilon minimum, dan ini adalah indeks plastisitasnya ya. Bisa lihat di sini, dan semakin tua umur batuan itu plastisitas yang lebih dari sekian semakin tidak ada datanya. Jadi ketika dia mengambil residual soil bentuknya subtrophic, Anda lihat di sini, itu data tidak begitu banyak ya. Jadi pada umumnya memang data-data tersebut berumur tersier ya. Jadi ini untuk kondisi soil ya, untuk kondisi soil. Nah, bagaimana untuk kondisi rock atau batuan? Untuk batuan itu di bagian bawah dari chapter 3 tersebut Anda bisa menemukan penjelasannya yang berumurnya malah dia lebih tua ya, yaitu berumur Trias. Nah, ini tabel ini memperlihatkan, dan Anda bisa lihat ini litologinya, mat, sistun, dan seterusnya. Di gambar 31 ya, ini bicara stiffness ya. Jadi di sini kita bicara shear ya, shear dan Gmax, di sini bicara stiffness ya. Lalu apakah ada data yang sama untuk setiap parameter itu? Ya. Kulhawi misalkan, ataupun kalau di di tropical soil ya, Bujang ataupun dari papernya pun itu banyak membahas mengenai relationship atau hubungan antara soil, properties of soil dengan properties of rock ya. Ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita di era pandemik ini kan, sebetulnya apakah mungkin Anda kan punya peta geologi regional yang di sana sudah memetakan jenis litologi. Kemudian pada saat Anda melakukan pengamatan seperti di slide yang pertama tadi ya, itu kita melihat bahwa kalau yang tersingkap adalah batuan, dia lebih fresh. Tapi sebetulnya di lokasi pemetaan Anda itu yang mengalami longsoran, Anda bisa cek nanti, misalnya itu pada soil. Ya. Demikian juga, saya lihat ada yang bicara di tebing sungai. Yang jadi pertanyaan, apakah itu pada soil
atau itu pada rock ya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang harus Anda pertimbangkan di dalam melakukan analisa lebih lanjut mengenai kondisi pemetaan Anda. Oke, saya teruskan dengan saya akan mengambil satu contoh. Contohnya itu untuk keperluan fondasi, dan kemudian akan saya bahas sekilas mengenai slope stability, karena kebanyakan dari Anda mengambil slope stability. Kita teruskan di chapter 12 di bab tersebut bicara mengenai ground properties ya. Jadi apa yang hal yang penting ini secara ground properties dan tipe tes yang digunakan. Jadi nanti Anda untuk di bagian ini, jadi nanti di bagian pertama dari penjelasan mengenai lokasi penelitian Anda, ya Anda pertama menjelaskan mengenai bahaya tadi, bahaya yang Anda gunakan, yang Anda ambil dari ini, ya sementara Anda bisa gunakan Inaris. Ya. Jadi itulah sebagai latar belakang Anda, kenapa Anda mau fokus pada katakanlah slope stability ataupun apa yang ada di sana. Kemudian kan di bagian kedua Anda menjelaskan di bagian pertama mengenai kondisi geologinya. Oke, kondisi geologi ya, yang di dalamnya tentu bicara morfometri dan seterusnya lah. Ini geologi, dasar geologi. Nah, yang ketiga itu kan jika Anda akan mengambil salah satu riset di situ ya. Jadi ini saya berikan seperti ini agar menjadi alternatif ketika Anda kesulitan untuk membuat tugas akhir. Apalagi yang sekarang ada PTAG yang akan melakukan PTAG terlibat udah sabit ke sana, tentu merupakan yang penting. Dan bagian ketiga adalah sebetulnya ya ini bagian ketiga. Jadi ground properties ataupun tes apa yang diperlukan. Ya, tes soil properties yang ini. Ya. Saya mengambil contoh untuk soil foundation. Jadi kalau kita bicara scale foundation, kalau kita berbicara fondasi, kita punya tanah seperti ini, kita akan memasukkan air ke dalamnya. Ya. Di chapter 7 buku ada yang sudah saya berikan, itu bisa dilihat ya hal-hal yang terkait dengan soil foundation seperti apa detailnya. Tentu tahap pertama kita harus tahu dulu klasifikasi tanahnya tadi, klasifikasi soilnya ya. Dan pertanyaannya kan apakah ini pada soil ya, atau dia sudah mencapai bedrock ya, bedrock ya. Itu yang digambar yang gambar yang ini. Gambar yang ini ada soil, ini ada rock ya. Oke. Dan metode apa? Jadi yang pertama ada memerlukan klasifikasinya. Di sini nanti kita bicara apa bedanya siklik dan statik ya, sebetulnya dibahas di geomekanika, jadi Anda silahkan baca saja. Dan kalau untuk tanah, maka yang Anda butuhkan adalah parameter yang ini. Tapi kalau dia untuk batuan, Anda menggunakan yang ini. Kembali kepada slide keempat tadi materi ini. Oke. Yang berikutnya, kenapa kita memerlukan ultimate soil strength-nya? Ya, soil strength itu kan kalau Anda yang melakukan sesuatu, sebetulnya berapa kuat tanah ini menahan beban di atasnya. Jadi kalau kita bangun gedung, lalu kita bicara shear strength-nya. Jadi ini kan kita bicara gaya penahan ya. Ini kita bicara gaya penahannya. Oke. Nah kalau kita mau tahu gaya penahan, kalau ada slope stability kan ada bicara gaya penahan. Kalau kita bicara slope stability kan nanti saya coba jelaskan sedikit. Yang kedua, kalau setelah dibangun ya, jadi ini kita bicara strength-nya. Kalau untuk tanah itu kan ini ada ujian dilakukannya. Ya, jadi Anda nanti buat tabel seperti ini, ada state, ada condition, ada ground type. Ground type-nya tentu dua. Propertinya, apa yang Anda ini kan sifat ini akan digunakan untuk perform modeling dan uji yang Anda perlukan seperti apa. Oke. Jadi yang pertama ada ultimate strength-nya atau gaya penahannya, dan yang kedua adalah ya kalau kita sudah menyimpan batuan di gedung di atasnya, maka tanah kemungkinan mengalami deformasi. Ya, tadi Anda lihat di slide keempat itu ada penjelasannya, dan kita lihat apakah dia soil, apakah dia rock.
Nah, so ini kan kembali kepada diskusi awal, kita pisahkan kalau ini kan lebih cenderung kepada send, sementara ini kalau dia cenderung sebagai play. Oke, saya berikan gambaran sedikit mengenai apa yang diperlukan untuk stop stability. Oke, kalau kita punya case stop stability, berarti kan katakanlah gambarnya seperti ini, kondisi lereng, kemudian kita akan potong menjadi jalan, atau lokasi ini sudah menjadi jalan. Nah, potensi longsor kan bisa di sini, atau bisa di sini. Maka tentu Anda memerlukan jenis tanahnya kan, berarti bagian yang pertama ini, oke, berarti Anda tuliskan soil, nah, ini sama ya. Tapi kemudian untuk bagian yang kedua, kita bicara shield strength. Nah, shield strength itu kan P ya. Berapa besar dia gaya tahan, yang menahan ini. Oke, berarti shield strength ada di situ. Tapi untuk yang ini, ya, sebetulnya kan ini gaya dorongnya. Seberapa besar sih gaya dorong yang menyebabkan dia kelongsoran? Anda pelajari mengenai slope stability, ya, slope stability. Oke, di situ akan keluar metode perhitungan. Jadi saya lihat ada beberapa mahasiswa sudah mencantumkan metode perhitungan. Dari metode perhitungan itu, ya, ini akan keluar, ya, soil parameter. Oke. Soil parameter. Oke. Nah, dari soil parameter ini kan perlu soil testing. Oke, ya. Jadi soil parameter ini ya, Anda gunakan jadi properti ini. Kemudian soil testing ini adalah type of testing. Nah, di buku 3 chapter tadi itu sudah ada semua. Oke, ya. Jadi ketika Anda belajar stability, kemudian saya jelaskan metodenya apa, ini akan keluar soil property-nya, dan dari soil property akan Anda keluar soil testing. Kalau itu soil, tapi kalau itu rock atau batuan, ya, ini juga memerlukan tes apa yang diperlukan. Demikian juga untuk yang mengambil kasus lain, ya, Anda silahkan lihat di chapter 7 tersebut, maka Anda akan menemukan di geotechnical design, di chapter 6, itu akan menemukan apa yang diperlukan, metode seperti apa, kemudian parameter apa yang digunakan, dan soil testing seperti apa. Jadi dari kuliah ini kita ingin mendiskusikan ini diganti, kan dari ground properties, nah ini ada ganti menjadi sesuai dengan rencana kajian Anda. Apakah dia untuk slope stability ataupun erodi apa, gitu kan? Nah, itu, ya. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, bagian pertama sama, ya, tapi bagian yang ini, inilah yang Anda diskusikan bersama partner Anda. Jika Anda sendiri, ya Anda bisa mencari teman lain yang topiknya serupa, ya, dengan yang akan Anda kerjakan. Oke, selamat berdiskusi dan selamat membuat resume. Resume ini merupakan perbaikan dari yang resume sebelumnya, ya, karena di bagian pertama ada terlalu luas kemana-mana. Sekarang kita mulai fokus kepada permasalahan yang ingin Anda selesaikan. Oke, terima kasih.